Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan segala nikmat yang begitu banyak dilimpahkan kepada kita semua. Dan kita bersyukur Allah mudahkan kita kembali berkumpul di dalam majelis yang mulia ini untuk mengkaji bersama kitabullah Al-Qur'an. Baik, malam ini akan kita lanjutkan kegiatan kita tahsin Al-Qur'an masih pada surah Al-Mujadalah, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah sampai ayat yang ke-6. Insyaallah malam ini akan kita kaji bersama ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, semoga Allah mudahkan dalam belajar kita untuk mengucapkan huruf-huruf Al-Qur'an dengan baik. Kita awali dengan ta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Diawali dengan hamzah sifatnya syiddah, jadi diperjelas ketika mengucapkannya ya, jangan ngambang atau lembek. Alam tara, alam, ini belum sempurna pengucapan hamzah. Alam, jangan lemah. Alam, alam tara an, nun tasydid ada gunnah musyaddadah, sempurnakan dengungnya ya, gunnah, tingkatan gunnah atau dengungnya di sini paling sempurna. Sautun yakhruju minal khayshum, ada bunyi yang keluar dari rongga hidung. Annallaha ya'lamu, ya ain sukun, nampakkan sifat tawassut, jangan terputus bunyi hurufnya, bukan ya lamu tapi ya, ya'lamu ma fis sin bertasydid, maka lebih tampak sifat yang menyertainya yaitu hamz dan swafir, bunyi desisnya lebih kuat. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Fil lam sukun tawassut, jangan tawallud, jangan diseret. Wa ma fil alirkan bunyi lam. Wa ma fil yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu ra sukun, sempurnakan sifat ra-nya. Takrir irti'adu tarful lisan, harus ada getaran pada ujung lidah. Ya, berikutnya getarannya ini harus tafkhim ya, tebal. Lebih nampak tebal di sini karena setelah ra sukun bertemu lagi dengan huruf yang bunyinya tebal yaitu huruf dad. Yang mana huruf dad memiliki sifat isti'ada itbaq, bunyi dadnya tebal. Fil habis sempurnakan sifat ra-nya, tutup pada huruf yang terakhir yaitu dad. Fil tertutup atau berhenti pada makhraj dad, yaitu hafatul lisan ya, lidah bagian samping pertemukan dengan gigi geraham atas. Fil ya, tebal di situ ya, dan bunyinya jangan dipantulkan, bukan fil ard, tidak memantul huruf dad. Fil ard
menebal. Baik, sekali lagi. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsah ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsah ma yakunu min. Nun sukun bertemu huruf nun idgham bi gunnah. Jadi langsung ditekan, ya, ditahan, sempurnakan dengungnya, langsung fokus pada nun yang kedua. Min naj, jim sukun, maka tampakkan pantulannya, jangan ditahan. Min najwa, bukan tertahan, pantulkan. Naj, ya, pantulannya ringan, ya, qalqalah sughra, bukan tertutup pada huruf hamzah. Naj, bukan najj, ya, ringan saja. Min najwa thalathatin, thalatha, ya, pengucapan huruf ta dimulai dengan ujung lidah bertemu gigi seri atas, sifatnya hamas saja, disertai dengan angin nafas, bukan disertai dengan bunyi desis. Bukan najwa sanasa, bukan berdesis, hanya hamas saja, angin, ya, jarayah dan nafas, alirkan nafas. Thalatha, ya, bukan salasa tanpa desis, karena ta tidak memiliki sifat shafir. Thalathatin illa huwa rabi'uhum wala kha, tebalkan bunyi huruf kha. Kha sifatnya isti'adah, bunyinya tebal, ya, pangkal lidah bagian belakang, ya, lidah bagian belakang terangkat, ya. Ini yang menyebabkan bunyi hurufnya menjadi tebal, kha, dan ada gesekan di tenggorokan, ada bunyi dengkur yang lembut, kha. Wala khamsah, sah ditutup dengan huruf ta marbutah, ya. Karena kita waqaf di sini khamsatin, maka ta marbutah menjadi huruf ha, ya, maka nampakkan sifat huruf ha, rakhawah, alirkan bunyi hurufnya. Wala khamsah, sah, jangan khamsah berhenti di huruf sin, ya. Sah, tampakkan sifat huruf ha di situ. Baik, sekali lagi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsah. Baik, kita waqaf di wala khamsah, kita ibtida mengulang kembali di wala khamsah. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik. Wala khamsatin illa huwa, ha, sampaikan pada makhrajnya atasal halqi, tenggorokan paling bawah, suaranya gema, ha, hi, hu. Illa huwa, hu, beda dengan illa huwa sa'wa, ya, belum nyampe pada makhrajnya, ya. Illa huwa sadisuhum wala, kita panjangkan dua alif, 4 harakat, ada mad jaiz munfasil. Wala adna,
dal sukun pantulkan, qalqalah sughra, bukan ad berhenti pada hamzah ad. Wala adna min mengucapkan nun sukun siap pada makhraj huruf dal, ya. Jadi samar atau ikhfa di sini. Dalam proses menyamarkan nun sukun pada huruf dal ada bunyi dengung. Dengungnya ringan, bukan miu dzalik, tipis dengungnya. Min dzalik. Karena berhenti di huruf kaf, maka nampak sifatnya huruf kaf yaitu hamas jaroyan dan nafas. Dzalik, lik, ya nafas ya yang keluar, ya. Namun di sini tidak memanjang. Min dzalik, tidak memanjang. Karena kaf selain hamas nafas yang keluar, dia juga diiringi dengan sifat asyiddah, ya tertahan. Maka tidak boleh memanjangkan hamasnya huruf kaf. Baik, sekali lagi. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalik wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Ada majais munfasil, panjangkan 2 kali ayun ya, atau 4 harakat. Aktsara, ak bertemu dengan kaf sukun, nampakkan hamasnya ak, ya nafas keluar, bukan bunyi desis ya. Bedakan nafas yang keluar dengan bunyi desis. Ak, ini hanya nafas. Tapi kalau ak ini bisa dikatakan mirip desisan, okay? Jadi nafas yang keluar ini tidak memanjang, bukan ak, cukup ak zara, ya sebentar saja, ya hanya terlepas nafasnya. Ini beda dengan hamasnya sin yang bisa memanjang. Sasi subas bisa memanjang, ya. Tapi kalau kaf tidak. Wala aktsara illa huwa ma'ahum ma'a, ya lunakkan pengucapan huruf ain wasatul halqi, makhrajnya tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah. Ma'a, bukan ma'ahu. Ma'ahum aina ma kanu, panjangnya sama. Baik, langsung saya lanjutkan. Summa yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah. Yawmal qiyamah. Diawali dengan huruf sa, ya. Ingat sa tidak berdesis, ujung lidah bertemu ujung gigi. Sa, si, su. Tahan pada mim yang bertasydid, hukumnya sama dengan nun tasydid. Nun tasydid maupun mim tasydid, gunnah musyaddadah, ukuran dengungnya paling sempurna. Summa yunabbi'uhum. Perhatikan ketika menekan pada huruf ba tasydid, yunabbi, terasa huruf yang kita ucapkan tertahan, ya. Yunabbi. Kenapa tertahan? Karena di sini ba sifatnya syiddah, inhibas jarayan shaut, tertahan aliran suara ketika mengucapkannya. Yunab. Kenapa tertahan? Karena juga sempurnanya makhraj huruf ba, sempurnanya saat tertutup, ya. Tertutup dengan sempurna sehingga suaranya putus. Yunabbi'uhum, mim sukun bertemu ba, kembali kita dengungkan, ada ikhfa syafawi.
ya, rapatkan bibir ya, tapi jangan ditekan terlalu kuat ya, cukup rapat saja. Setelah itu diiringi dengan bunyi dengung, ikhfa syafawi. Yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Mah tak marbutoh menjadi hak dikala kita waqaf ya. Mah nampakkan sifat haknya. Saya lanjutkan. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Innallaha bikulli, lam tasydid ditekan tapi jangan sampai putus, bukan bikulli tapi alirkan bunyi lamnya. Bikulli syai', sya, perhatikan mengucapkan shin, tekanan nafasnya nampak lebih jelas daripada huruf sin, bukan sekedar bikulli sa ya, namun angin atau nafas di dalam mulutnya lebih menyebar. Bikulli syai'in 'alim. Syai'in ya, mudah dalam mengucapkan hamzah syai'in ya, karena kuat tekanan hurufnya. Tapi berikutnya setelah hamzah in kita mengucapkan ain yang sifatnya tawassut, yang lebih lemah daripada hamzah. Syai'in kuat, alim agak lunak. Syai'in 'alim. Sekali lagi. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Baik. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa thumma ya'udun. Bersama. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa thumma ya'udun. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil lunakkan pengucapan pada huruf ain. Ainin dengungkan naj, jim pantulkan qalqalah sughra. Ainin najwa thumma ya'udun. Kita waqaf di situ ya'udun. Dun di sini sengaja saya panjangkan karena hukumnya dun di situ adalah mad arid lisukun, yang panjangnya boleh 1, 2 sampai 3 alif ya. Kenapa? Karena kita waqaf maka dun di situ menjadi mad arid lisukun. Tetapi kalau kita tidak waqaf di situ, kita wasal, maka ya'udun, yang dun itu tidak boleh dipanjangkan kecuali cukup 1 alif saja. Tapi karena kita waqaf berhenti, akhirnya dun bisa menjadi panjang sampai 3 alif atau 6 harokat. Baik, saya lanjutkan. Kita ibtidak memulai dari tsumma ya'udun. Namun ya'udun sudah tidak boleh lagi dipanjangkan sampai 3 alif. Tsumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil ismi wal 'udwan. Karena kita memulai dari ya'udun ya, maka ya'udun yang sebelumnya saya panjangkan ketika berhenti, maka ketika wasal ya'udun panjangnya cukup 1. Tsumma ya'uduna lima nuhu anhu
yatanajawna bil ismi. Sa sukun nampak sifatnya hamas ya. Sekali lagi bukan desis, bukan bil ismi. Tidak ada sofir sehingga tidak ada desis pada huruf ta sukun. Andai kata di sini sin maka bunyinya sofir is. Tapi kalau ta cukup angin saja yang keluar. Is, as, us, is, bil ismi wal lunakkan pengucapan huruf ain. Di sini huruf wa saya panjangkan sampai 3 alif atau 3 ayun karena kita berhenti hukumnya mad arid lisukun. Namun ketika saya melanjutkan bil udwan maka panjangnya hanya 1. Bil ismi wal udwani wa ma'siyati rasul. Bersama bil ismi wal udwani wa ma'siyati rasul. Wal udwani wa ain sukun ya, nampakkan sifat tawassutnya jarayanul juz'i lis-shaut. Jadi sebagian suara dari huruf ain ini masih jalan, jangan wa ma'siyah, wa alirkan. Ya, bedakan bunyi wa dengan wa ya. Jadi ain sukun menekan pada wasatul halqi tenggorokan tengah, bunyinya wa bukan wa tidak menebal ya. Wa ma'si huruf shad kasrah tetap tebal bunyinya ya, sifatnya isti'la dan ilqa. Entah dia fathah entah dia kasrah, tetap bunyinya tebal, bukan sekedar wa ma'siyah, bukan siyah tetapi wa ma'siyati rasul. Allah ya, ra tasydid fathah di sini tebalkan bunyinya. Wa ma'siyati rasul ditutup huruf lam sul, nampak sifat tawassutnya. Jangan rasul ya, tutup hurufnya, tidak, jalankan, alirkan sebagian bunyi huruf lam. Rasul. Nah, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Harokat, ada mad wajib mutasil, mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Uka hayyuka, ya tasydid ditekan, namun ketika menekan hurufnya jangan sampai putus bunyi hurufnya, bukan hayyuka ini terputus bunyi huruf ya-nya, padahal tidak seharusnya. Yang sifatnya lin, lunak, berikutnya rakhawa, alifkan bunyi hurufnya. Ini saya contohkan huruf ya ini masih bunyi bukan hayyuka ya. Hayyuka bima lam yuhayyika, sama yuhayyika bihillah. Lafaz Allah di sini bunyinya tarqiq karena sebelum lafaz Allah ada harokat kasrah, bukan bihillah, bukan ya, karena sebelumnya ada harokat kasrah maka bunyinya tarqiq atau la. Bihillah, dan di sini panjangnya maksimal 3
ayun. Boleh 1, 2 sampai 3 ayun atau 3 alif 6 harokat. Billah, la, ada huruf ha di situ, maka nambahkan sifat rokhah. Jangan billah, ya. Beda dengan billah, dengan menyempurnakan bunyi huruf ha. Saya lanjutkan. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Wa huruf qa sifatnya syiddah, kuat tekanan hurufnya, tidak disertai hamas, jangan diucapkan dengan lemah, bukan wa yaku, bukan bersih. Wa yaquduna fi, panjang 2 alif, dan sukun bertemu fa, ikhfa, ya, mengucapkan an nun sukun kita siapkan pada makhraj huruf fa dengan berdengung, dengungnya ringan saja. Anfusihim laula yu'adzi, perhatikan dal sukun sifatnya rakhawah, jarang saut dan mururi fil makhraj, bunyi huruf dal ngalir, jangan putus. Yu'adzibu, bukan putus, alirkan saja. Yu'adzibuna Allahu bima naqul, bukan naqul, bukan putus, ya, alirkan bunyi lam. Naqul. Baik, saya lanjutkan. Hasbuhum jahannamu yaslawnaha fabi'sal masir. Hasbuhum jahannamu yaslawnaha fabi'sal masir. Sin sukun istifal, posisi lidahnya tetap di bawah, ya, sehingga bunyi yang keluar ini ringan, ya, tipis. Has sifatnya slofir, tampakkan desisnya, dan desisnya ini memanjang karena sifatnya rakhawah. Hasbuhum jahannamu yals. Perhatikan ketika saya mengucapkan sin sukun dengan shad sukun, ya, bedanya. Has ringan tipis ketika mengucapkan sin sukun, beda halnya dengan shad sukun, nampak bunyi atau suara yang menebal. Jahannamu yals. Kalau desisnya sama-sama memiliki slofir, huruf sin dan shad, ya, namun bedanya shad isti'la irtifa' aqsal lisan, lidah bagian pangkal naik, ya, tasa'udus saud, suaranya terkumpul di langit-langit, ini yang membuat bunyinya tebal. Yals. Kalau sin yes, ringan, lidahnya sin di bawah, yes, lidahnya shad ke atas, yals, ini yang membuat berat pengucapannya dan tebal bunyinya. Yaslawnaha fabi, hamzah sukun syiddah, tertahan bunyi hurufnya, jangan fabi'asan, ya, fabi, ya, makhrajnya tertutup dengan sempurna. Natijata likamali ghalqih, hurufnya tertutup dengan sempurna sehingga bunyi hurufnya tertahan. Fabi'sal masir, bukan si masir tapi masir, tebal, masir, ditutup dengan ro-nya kita ucapkan dengan takrir, namun takrirnya ringan saja, masir. Kenapa? Karena sebelum ro
ada ya sukun yang sebelumnya juga ada harokat kasrah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, selesai sudah sampai dengan ayat yang ke-8 pembahasan kita. Kini saatnya kita praktek